Apalagi? Apalagi? Jari. Jari. Terus berikutnya lagi usus. Selanjutnya tali busuk. Diameter. Tali busuk. Diameter. Selamat siang Husna. Selamat siang, Pak. Husna tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Husna, tadi waktu belajar tadi Pak Guru lihat Husna makan es di dalam, kemudian membuang sampahnya di dalam kelas. Betul tidak Husna? Betul, Pak. Kalau menurut Husna, makan di dalam kelas, kemudian membuang sampahnya itu di dalam kelas pula perbuatan baik atau tidak? Tidak, Pak. Nah, sekarang Husna tahu bahwa makan di dalam kelas, kemudian membuang sampah sembarangan di kelas, itu adalah perbuatan yang salah. Ya, Pak. Nah, di sini Pak Guru tidak mau mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Sekarang kebetulan Husna melakukan hal yang salah. Teman-teman yang lain pun demikian, pasti pernah melakukan hal yang salah. Iya. Di sini Pak Guru hanya ingin mencari solusinya. Bagaimana agar Husna tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, makan di dalam kelas dan membuang sampah di kelas. Husna pasti punya alasan yang jelas. Mengapa Husna tadi sampai harus makan di dalam kelas? Iya, Pak. Tadi saya tidak sempat sarapan dari rumah, Pak. Kenapa tidak sarapan? Karena saya bangun terlambat. Bangun terlambat. Pasti tidurnya terlambat juga. Iya, Pak. Bikin apa tadi malam sampai terlambat tidur? Nonton TV. Sampai jam berapa itu? 10. Wah. Kalau begitu, Husna tahu apa yang bisa dilakukan agar tidak bangun terlambat. Sekarang Husna masih ingat tidak kesepakatan kelas kita yang pernah kita bahas dulu? Masih, Pak. Apa itu yang kesepakatan kelas kita? Kita semua harus menjaga kenyamanan di kelas. Betul. Husna sekarang tahu kalau makan di dalam kelas, membuang sampah dalam kelas mengganggu kenyamanan atau tidak? Mengganggu kenyamanan. Nah, kalau begitu Husna sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga kenyamanan itu. Iya, Pak. Yaitu apa kira-kira yang mau Husna lakukan? Jangan buang sampah sembarangan, jangan makan di kelas, dan menjaga kenyamanan kelas. Terus untuk tidak makan di kelas lagi berarti Husna harus gimana? Sarapan dari rumah. Sarapan dari rumah. Kemudian supaya masih punya waktu untuk sarapan, Husna harus bangun lebih awal. Iya, Pak. Nah, supaya bangun lebih awal, tidak boleh tidur terlalu lambat. Begitu kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau begitu Husna sudah tahu apa yang Husna akan lakukan. Kira-kira mulai kapan ini Husna akan melakukan? Mulai sekarang, Pak. Mulai sekarang? Iya. Benar. Iya. Sebentar berarti Husna tidak akan pernah
makan di kelas lagi karena dari rumah sudah akan sarapan. Ya, Pak. Oke, mudah-mudahan Husna menjadi anak yang lebih pintar lagi, makan dari rumah dengan baik, sehingga dalam kelas mengikuti pelajarannya dengan nyaman. Oke, baik Husna, saya kira mungkin itu kesepakatan kita. Saya percaya Husna bisa melakukannya dengan lebih baik mulai sebentar. Ya. Ya. Jadi sekarang Husna sudah tahu apa yang harus dilakukan agar tidak kelaparan di kelas lagi. Ya, Pak. Harus sarapan dari rumah sebelum ke Sekolah. Kemudian agar tidak bangun terlambat dan bisa sarapan, ya harus tidur lebih awal. Oke, begitu ya? Ya. Husna sudah boleh kembali. Ya? Ya, Pak. Oke, sekarang mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna dari SD Keraton Nia. Saya sangat senang belajar segitiga restitusi dengan Pak Guru Muhammad Riyadi. Karena Pak Guru membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ketika saya berbuat kesalahan. Dengan segitiga restitusi saya dapat menemukan solusi untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.